Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwila Hamida, NIM 1866056, kelas B. Di sini saya akan mereview tugas manajemen proyek TI tentang prototipe. Bekerja dengan model pertama. Pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari Acer. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional. FS mencoba untuk menggambarkan sistem berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis Acer. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara Acer dan analis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem yang tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototipe dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. 2. Teori di belakang prototipe. Apakah Anda membeli mobil dari brosur penjualan? Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah model tanpa mencobanya, Acer juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan, tetapi jika Acer dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototipe dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Jika perubahan diperlukan, prototipe dapat dimodifikasi, memungkinkan dimodifikasi beberapa kali sampai keadaan yang ditetapkan Acer. Keuntungan dari prototipe: menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Acer dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Acer merasa puas. Pertama, Acer dapat mengenal melalui komputer dan melakukan prototipe. Acer belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan untuknya. Kedua, Acer terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. 3. Metode prototipe. Langkah-langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan Acer. Langkah kedua, bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan Acer menggunakan prototipe. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama-sama dengan Acer, khususnya untuk pertama kali. Anjurkan perubahan. Acer harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototipe. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai Acer merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. 4. Sistem yang bermanfaat dari prototipe. Saja kebutuhan pada umumnya berhubungan dengan pandangan Acer terhadap sistem. Hanya dengan prototipe tampilan bagi Acer sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu bentuk, tampilan input, tampilan keluaran atau laporan dicetak. Pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototipe. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data dan real time, dan sistem yang bersifat scientific sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai untuk prototipe adalah salah satu dari banyaknya hal yang bergantung pada sistem input-output dari Acer. Sistem dan transaksi online dikendalikan melalui layar formulir, laporan, daftar, dan perintah. 5. Software untuk prototipe. Apa yang harus disediakan paket software prototipe? Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu 1. Pembuatan menu yang cepat dan mudah. 2. Pembuatan tampilan input dan output. 3. Penyelarasan. 4. Software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. 5. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. 7. Apakah dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe. Prototipe sebagai bagian dari case. Prototipe adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case. Tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui semua menu.
semua bentuk laporan perintah-perintah. Produk yang terbaik adalah yang mengizinkan Acer untuk mencetak dokumen tersusun secara logika dengan bab dan bagian yang dapat digunakan secara dokumen spesifikasi fungsional. Seberapa cepat Anda melakukan prototipe? Software untuk melakukan prototipe harus dapat membuat Anda mampu menyusun model permulaan dari suatu sistem secara tepat. Khususnya, Anda dapat membangun prototipe pertama dari bentuk terkecil hingga bentuk yang sedang hanya dalam waktu 2 sampai dengan 3 minggu. Anda juga harus dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat. Di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian 1 buku ini sebelum dinyatakan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, pembuatan prototipe hanya menghentikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Fase definisi dan analisis akan memakan waktu yang lebih sedikit dari cara baru karena sebuah deadline akan ditentukan waktunya. 7. Beberapa produk yang harus dilihat. Akselerator sebagai alat prototipe. Dalam bab 6 kita telah melihat sebuah alat analisis yang baik disebut akselerator. Tetapi alat ini mempunyai bentuk yang membuat prototipe yang baik, meliputi menu, form, dan fasilitas untuk membuat laporan. Yang terpenting, memelihara sebuah kamus data mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus yang terdiri dari semua jenis yang didefinisikan dengan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Suatu saat kita memerlukan layar yang rumit, perhitungan khusus, prosedur otomatis, dan bentuk laporan yang unik yang kebanyakan prototipe tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Ada sebuah jenis produk yang disebut Fourth Generation Language yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kita akan membicarakan hal ini di bab lain sebagai alat untuk mengembangkan sebuah sistem, tetapi hampir semua Fourth Generation Language dapat digunakan sebagai peralatan prototipe yang baik. Kesimpulan. Prototipe telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi Acer Interface melalui menu layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.